Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rusdianif akan membicarakan tentang teori negosiasi wajah dan teori akomodasi komunikasi. Teori negosiasi wajah dikembangkan oleh Dr. Stella Tingtumi, yaitu seorang profesor komunikasi di California State University, Fullerton. Face Negotiation Theory atau teori negosiasi wajah dikembangkan pada tahun 1988. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana orang dari budaya yang berbeda mengelola wajah mereka untuk menyelesaikan suatu konflik. Teori ini bersifat multifaset, menggabungkan penelitian dari komunikasi antar budaya, konflik kesopanan, dan Facebook atau efek dari tatap muka. Teori ini termasuk konteks komunikasi antar budaya. Teori ini terbentuk karena berbagai komentar bahwa orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pengertian tentang wajah orang lain. Pemikiran ini membuat mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda-beda. Tingtumi mendasari sebagian besar teorinya dari wajah dan efek wajah. Wajah merupakan fitur penting dalam kehidupan, sebuah metafora untuk mencitrakan diri yang meliputi seluruh aspek sosial kehidupan, menurut Dominici dan Littlejohn pada tahun 2006. Sedangkan Erving Goffman menyatakan bahwa wajah adalah citra diri yang ditampilkan oleh individu dalam perbincangan dengan orang lain. Tingtumi berpendapat bahwa wajah dapat dimaknai melalui dua cara utama, yaitu perhatian wajah dan kebutuhan wajah. Teori wajah dan kesopanan. Secara umum, konsep kesopanan memberikan perhatian pada kelayakan perilaku dan prosedur yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam hubungan. Teori kesopanan menyatakan bahwa sebuah pesan tunggal dapat memancing lebih dari satu ancaman wajah dan dapat secara bersamaan mendukung dan mengancam kebutuhan wajah. Kesopanan dan ancaman wajah dapat mempengaruhi pesan-pesan berikutnya. Menurut kesimpulan dari banyaknya budaya yang berbeda di seluruh dunia, para peneliti kesopanan menemukan dua jenis kebutuhan universal, yaitu kebutuhan wajah positif dan negatif. Kebutuhan wajah positif merupakan keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang-orang terdekat dalam hidup kita. Sedangkan wajah negatif merupakan keinginan untuk menjadi mandiri dan tidak dibatasi. Kerja wajah. Kerja wajah berhubungan dengan bagaimana individu berusaha untuk menyelaraskan apa yang mereka lakukan dengan wajah mereka. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan wajah diri sendiri maupun orang lain. Kerja wajah berhubungan dengan bagaimana individu berusaha untuk menyelaraskan apa yang mereka lakukan dengan wajah mereka. Kerja wajah atau Facebook dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bijaksana, solidaritas, dan penerimaan. Kerja wajah bijaksana merujuk pada tingkat di mana individu menghormati otonomi orang lain. Hal ini memberikan kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan sambil meminimalkan kewajiban yang mungkin membatasi kebebasan ini. Solidaritas, yaitu berhubungan dengan bagaimana individu menerima orang lain sebagai bagian dari kelompok. Solidaritas meningkatkan keterhubungan dua pembicara. Perbedaan diperkecil dan menonjolkan persamaan melalui bahasa informal dan saling berbagi pengalaman. Penerimaan melibatkan usaha meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan pujian untuk orang lain. Kerja wajah persetujuan muncul ketika individu diketahui lebih berfokus pada aspek positif dibandingkan aspek negatif orang lain. Asumsi-asumsi teori negosiasi wajah. Beberapa asumsi dari teori ini mempertimbangkan sejumlah komponen kunci dari teori ini, yaitu wajah, konflik, dan budaya. 1. Identitas diri bersifat penting dalam interaksi interpersonal dan individu-individu dari berbagai kebudayaan melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda. 2. Pengelolaan konflik yang dijembatani oleh wajah dan budaya. 3. Tindakan-tindakan tertentu dapat mengancam citra diri yang ditujukan individu. Budaya individualisme dan kolektivisme. 1. Budaya individualisme lebih menonjolkan individu dibanding kelompok. 2. Budaya individu merupakan identitas dari aku, yaitu seperti aku ingin, aku butuh, dan lain-lain. Pokoknya aku.
menekankan inisiatif individu, kemandirian ekspresi individual, dan keleluasaan pribadi. Dalam individualisme terdapat motivasi diri, otonomi, dan pemikiran yang mandiri. Individualisme mengarahkan komunikasi langsung dengan orang lain. Beberapa negara yang dipandang sebagai individualisme yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru. Kedua, budaya kolektivisme lebih menonjolkan kelompok dibandingkan individu. Kolektivisme merupakan identitas dari kita. 3. Menekankan kerjasama dan melihat diri mereka sebagai bagian dari anggota kelompok atau sebagian dari kelompok tersebut. Nilai-nilai kolektivisme berfokus pada keharmonisan, menghormati harapan orang tua, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Negara dengan budaya kolektivisme yaitu Indonesia, Venezuela, Panama, Meksiko, Ekuador, dan Guatemala. Nah, berikut adalah peringkat dari individualisme dan kolektivisme di seluruh dunia. Semakin kecil angka, semakin tinggi tingkat individualisme negara yang dimaksud. Semakin tinggi angka, semakin tinggi tingkat kolektivisme negara yang dimaksud. Mengelola kolektivitas lintas budaya. Dimensi budaya individualisme kolektivisme mempengaruhi pemilihan gaya berkonflik. Dalam hal ini, gaya merujuk pada pola respons atau cara khusus dalam mengatasi konflik yang terjadi pada beragam komunikasi. Gaya-gaya ini adalah menghindar, avoiding atau AVI, kesediaan membantu, obliging, dominasi, dominating, dan integrasi, integrating. Nah, setelah teori negosiasi wajah, saya akan beralih tentang teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi dikembangkan oleh Howard Giles. Teori ini sebelumnya dikenal dengan teori akomodasi wacana. Teori akomodasi komunikasi muncul hampir bersamaan dengan teori mobilitas aksen pada tahun 1973. Teori ini didasarkan pada premis yang menyatakan bahwa saat pembicara berinteraksi, mereka memodifikasi cara berbicara, tekstur mereka, pola suara, serta gestur mereka untuk menyesuaikan diri dengan orang atau individu lain. Akomodasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri, memodifikasi atau meregulasi perilaku seseorang sebagai respons terhadap orang lain. Identitas sosial. Giles menarik beberapa pemikiran yang berhubungan dengan teori identitas sosial. Ia merasa bahwa individu tidak hanya melakukan akomodasi spesifik hanya pada orang lain, tetapi juga secara lebih luas. Tasfel dan Turner mencatat bahwa individu berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif. Saat sudah dianggap tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok yang bisa membuat mereka nyaman dan membuat pengalaman kelompok tersebut bersifat positif. Asumsi-asumsi. Persamaan dan perbedaan dalam cara bicara atau perilaku ada dalam semua percakapan. 2. Pendekatan yang kita gunakan untuk memahami cara bicara dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi suatu percakapan. 3. Bahasa dan tingkah laku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan akan suatu kelompok. 4. Akomodasi bervariasi derajat kepantasannya, dan norma menjadi panduan dari proses akomodasi. Cara menyesuaikan diri. Individu-individu dapat menciptakan komunitas percakapan yang anggotanya menggunakan bahasa yang sama atau mirip, menggunakan sistem nonverbal yang mirip, dan mampu membedakan diri dengan anggota kelompok lain. Mereka juga bisa mencoba menyesuaikan diri. Pilihan-pilihan ini dikategorikan sebagai konvergen, divergen, dan akomodasi berlebih. A. Konvergen. Konvergen diartikan sebagai strategi di mana individu menyesuaikan diri dengan perilaku komunikatif lawan bicara. Konvergen adalah proses pilihan, yaitu kita bisa melakukannya atau tidak melakukannya. Saat individu melakukan proses ini, mereka mengandalkan persepsi atas cara bicara atau tingkah laku individu lain. Divergen. Divergen disebut juga proses non-akomodasi, yaitu merupakan proses diasosiasi berbeda dengan konvergen dengan makna berkebalikan. Divergen muncul ketika tidak ada usaha untuk mendemonstrasikan persamaan antara kedua pembicara. Akomodasi berlebih.
istilah yang diberikan pada tingkah laku atau perilaku seseorang yang meski berpura-pura dengan tujuan baik dianggap orang lain bersifat merendahkan, menyebabkan target merasa lebih buruk. Akomodasi berlebihan dapat dilakukan berdasarkan insting, namun seringkali dilakukan dengan strategi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.